amat bermanfaat biasanya saudara. Hari ini kami sudah bersama psikolog konsumen dan bisnis Irfan Agia. Temanya pas sekali saat pandemi. Banyak yang kena PHK dan justru jadi titik balik bekerja mandiri. Menjadi freelancer, buka vendor, dan lainnya. Bagaimana memenangkan hati klien atas sukses bernegosiasi bisnis? Kita tanya langsung. Selamat pagi Mas Agia. Pagi Mas Sister, teman-teman semua. Ya, Mas Agia, ini dalam konteks psikologis bisnis. Apa saja yang harus dipersiapkan saat ngebid project? Oke, jadi sebelum kita nge-bid project gitu ya, yang paling utama sebetulnya adalah riset ya. Kita melakukan pendekatan dan juga mencari informasi mengenai klien kita. Jadi kita harus tahu visi misi klien kita, kemudian highlight juga aktivitas terbaru mereka gitu ya. Misalnya kita jadi tahu mereka tuh terakhir sedang launching produk apa, kemudian jasa apa. Nah, kita berikan perspektif terhadap aktivitas tersebut gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita perlu cari tahu juga keyword atau kata-kata kunci yang sering mereka gunakan dan bisa kita ulang terus saat kita pitching project-nya. Misalnya di visi misinya atau di website-nya itu sering ada kata inovasi misalnya. Nah, kita bisa tawarkan solusi untuk membantu mereka menciptakan produk-produk yang inovatif gitu ya. Dan terakhir, kita harus mendesain portofolio kita itu sesuai dengan kebutuhannya klien gitu ya. Karena kan seringkali klien punya kebutuhan yang berbeda ya. Kita jadi jangan cuma punya satu jenis portofolio aja seperti itu. Artinya kita harus menunjukkan antusiasme kita, kemudian pengetahuan kita secara spesifik kalau bisa sangat detail tentang perusahaan tersebut gitu. Betul sekali. Dan itu sangat berpengaruh, menarik perhatian mereka, minat mereka sama kita? Ya, itu juga jadi bagian dari teknik persuasif juga ya. Karena pada saat kita melakukan pendekatan, komunikasi, klien tuh harus tahu what's in it for me. Jadi artinya dengan bekerja sama dengan kita, apa yang akan mereka dapatkan? Ya, dengan kita meng-highlight pengetahuan kita yang spesifik, yang detail, kemudian juga memberikan penawaran yang mungkin kita bisa berikan spesifik untuk mereka khusus gitu ya. Itu juga bisa menjadi cara awal pendekatan yang baik. Oke, baik. Nah, tapi kemudian apakah susunan kalimat atau bahasa juga sangat memengaruhi psikologis klien atau pemberi project? Yes, jadi teknik persuasif ini tuh sebetulnya sangat psikologis sekali ya. Jadi kalau kita buat susunannya awal, tengah, akhir, di awal itu kita perlu menyusun kalimat kita dengan meng-highlight perspektif baru yang fresh dan juga bisa memasukkan beberapa data. Contohnya misalnya, apakah Anda tahu bahwa titik-titik-titik dan juga berdasarkan data dari titik-titik-titik. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa kita itu memang kredibel dengan menunjukkan data-data terbaru dan juga memberikan perspektif yang lain. Nah, di tengahnya kita juga perlu meng-highlight kompetisi mereka juga gitu ya. Jadi kita bisa meng-highlight fear of missing out mereka. Contohnya, kita bisa meng-highlight bahwa kompetitor atau brand yang serupa dengan mereka itu sudah melakukan aktivitas ABC. Nah, jadi kita meng-highlight juga bahwa ini kalau mereka tidak mengikuti dan juga tidak beradaptasi, itu bisa menjadi peluang yang mungkin hilang bagi mereka. Jadi kita meng-highlight fear of missing out tersebut. Dan yang terakhir, itu perlu buat rasa penasaran. Harus ada call to action-nya. Misalnya, kalau mau mendapatkan ide yang lebih lengkap dan lebih luas, mari kita berkolaborasi lebih lanjut. Nah, secara psikologis, ini akan memicu klien untuk memenuhi rasa ingin tahu mereka, oh iya, kalau saya mau mendapatkan yang lebih lengkap lagi, perspektif yang lebih luas lagi, saya harus bekerja sama dengan mereka. Oke, manas-manasin yang punya project ya. Oke, nah, tapi satu sisi perlu nggak kita memamerkan portofolio atau pengalaman kita, gesture yang bagaimana agar tidak dianggap mungkin tinggi hati karena kepedean gitu ya, atau punya kemampuan ya, tapi itu tadi jadi kesannya kayak sok tahu atau sok tinggi hati gitu. Betul, jadi portofolio ini sangat penting ya. Kenapa? Karena ini adalah summary atau ringkasan bagi klien untuk memahami kita. Karena kan mereka mungkin tidak punya waktu yang banyak ya. Kita perlu membuat summary di portofolio. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita membuat portofolio itu tidak semata-mata tentang kita saja, tapi tentang kebutuhan klien. Karena seringkali kita membuat portofolio itu, ya kita sudah melakukan ABCD, kita punya award ABCD, tapi jarang sekali kita meng-highlight value kita yang bisa membantu klien kita. Contohnya misalnya, dibandingkan kita hanya memaparkan 5 tahun pengalaman di industri televisi, kita perlu juga meng-highlight bahwa selama 5 tahun tersebut, kita membantu klien misalnya meningkatkan revenue atau awareness dalam waktu 6 bulan gitu ya. Jadi intinya bagaimana kita membuat portofolio itu bukan semata-mata tentang kita gitu. Dan terakhir tadi ya sempat dibahas, kita perlu juga menyiapkan gak cuma satu portofolio untuk disebar gitu ya, karena biasanya kita cuma punya satu, sebar aja gitu ya ke semua klien, karena setiap klien punya kebutuhan portofolio yang berbeda. Kita bisa mempersonalisasi portofolio kita sesuai dengan kebutuhan klien, jadi kelihatannya lebih
persona dan lebih dedicated khusus untuk setiap klien tersebut. Iya, nggak cuma pamer pengalaman, tapi harus pamer pencapaian, karena itu yang akan dilihat sama calon klien gitu. Nah, tapi mungkin sebagai saran, apa yang tidak boleh dilakukan? Jangan sampai ya kita tawarkan atau justru lakukan membuat mereka ilfeel sama kita. Ya, nah ini juga sekarang masuk tahapnya negosiasi ya. Nah, salah satu tipsnya adalah jangan selalu berkata ya, gitu ya. Jadi mungkin kita tuh menganggap kalau kita bisa mengiyakan semua kebutuhan klien, itu kita akan lebih mudah mendapatkan dealnya. Tapi justru ketika klien mendengar kata iya saja gitu ya dari kita, ada kemungkinan mereka menganggap ini hanya lip service saja. Dan sebetulnya mungkin klien butuh pandangan yang baru, mereka butuh partner yang bisa memberikan perspektif lain justru, dan yang mungkin mereka miss gitu ya. Jadi hal ini sebetulnya berdampak buruk nggak cuma ke klien, tapi ke kita juga. Takutnya kita jadi over promise ya, mengiyakan semua kebutuhan dan keinginan klien dengan mindset yang penting deal dulu deh gitu ya. Nanti delivery-nya mungkin tidak maksimal dan klien jadi kecewa gitu. Dan yang kedua adalah kita jangan juga mix profesional sosial media kita gitu ya, atau portofolio sama personal gitu, karena kadang banyak juga yang portofolionya kecampur ya, jadi kelihatan ketahuan political views kita kayak gimana gitu ya. Terus misalnya pos-pos kita apa saja itu pasti bikin ilfeel gitu ya, ketika kita misalnya wah sudah mau bekerja sama tapi orangnya ternyata kayak gini nih di sosial media, ada ngasih politik segala macam seperti itu sih. Karakter personal, karakter diri sendiri juga harus menunjukkan sisi positif gitu. Ini pertanyaan berikutnya, pertanyaan yang paling dinanti tentu saja, masuk masalah pembayaran Mas Agia. Nah, uang kan tujuan utama kita bekerja ya. Deal ini yang seringnya alot. Apa yang bisa kita maksimalkan? Gimana caranya supaya harga yang kita tawarkan tidak terasa lebih mahal di mata klien, atau mungkin jangan sampai klien nawarnya kemurahan? Betul. Yang paling penting adalah pertama kita harus tahu juga landscape kompetisinya ya. Kita juga harus lihat juga misalnya rata-rata average gitu ya, average dari segi harganya itu di industri ini berapa, kemudian kompetitor itu seperti apa. Nah, yang kedua yang paling penting adalah kita harus melek hukum juga ya. Kita harus betul-betul memahami paperworks-nya. Karena seringkali yang menjadi tantangan adalah dari segi pembayaran gitu ya, mungkin jadi kurang jelas secara paperwork, timeline-nya seperti apa, apakah itu sudah potong pajak atau tidak. Kita juga harus tahu dan mau mencari tahu proaktif kredibilitas dari klien juga gitu. Jadi ini adalah satu pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan dulu sebelum kita masuk ke dalam tahap negosiasi tadi gitu. Jadi kita harus tahu pricing structure-nya seperti apa dan juga paperworks-nya, karena seringkali banyak kita sebagai freelancer gitu ya, ya udah hanya terima tanda tangan aja ya, tanpa sebetulnya membaca lebih lengkap pasal-pasalnya seperti apa, apakah nanti secara timeline sesuai dengan kebutuhan kita, karena bisa jadi kita membutuhkan down payment dulu gitu ya untuk misalnya mengerjakan proyek, takutnya kita jadi nombok juga di awal kan. Ini masih terkait pertanyaan tadi, pertanyaan terakhir saya, Mas. Kadang mungkin ada kalimat-kalimat yang tidak enak kita dengarkan ya. Kayak misalnya kan cuma bikin desain, kan nambahin warna aja, gampang cuma inu gitu. Nah, ini kalimat-kalimat destruktif ini kan mengentengkan bagaimana kita harus meresponnya supaya nggak salah. Ya, itu pasti di awal wajar ya, kita pasti merasa dongkol ya ketika mendengarnya. Nah, tapi walaupun kita seperti itu, kita harus meresponnya dengan bijak, elegan, dan tanpa memarahi klien juga ya. Nah, jadi ada orang yang mungkin menganggap, wah cuma tinggal desain aja, ini satu hari simple juga selesai. Nah, ada satu respon favorit saya yang bisa saya share gitu ya, mungkin teman-teman juga bisa gunakan. Jadi kita bisa bilang bahwa Anda membayar saya bukan hanya untuk satu hari saya menyelesaikan desainnya, tapi Anda membayar saya untuk 10 tahun atau 5 tahun pengalaman dan pendidikan saya sebelumnya yang membuat saya itu bisa memiliki skill untuk menyelesaikan desain tersebut dalam satu hari. Nah, jadi statement ini secara tidak langsung akan meng-highlight proses yang harus kita lewati untuk mendapatkan skill tersebut. Jadi klien pun akan menghargai ternyata ini tuh berdasarkan pendidikan yang panjang, pengalaman yang banyak, sehingga bisa selesai dengan waktu yang cepat seperti itu. Ya, ilmu yang sangat bermanfaat hari ini. Terima kasih Mas Agia telah berbagi bersama Kompas Bisnis. Sehat selalu, selamat pagi. Selamat pagi, sehat.